sampaikan ke siapa, nama siapa? Kenapa setan gak mau bertaubat? Kalau setan bertaubat, gak ada ujian buat kita, Bu. Semuanya sudah diizinkan oleh Allah. Wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Apa yang menimpa kalian itu semua diizinkan oleh Allah. Setan juga diizinkan oleh Allah. Cuma apa bedanya antara izin dengan sesuatu? Izin itu berarti sesuatu dikehendaki oleh Allah. Cuma sesuatu yang diizinkan oleh Allah itu belum tentu diridhoi. Dia tidak diridhoi, tapi diizinkan oleh Allah. Kan Allah mempersilahkan, silahkan goda Adam. Yang tidak bisa digoda oleh Adam adalah orang yang hatinya bersih, ikhlas. Kata Allah, silahkan goda sekemampuan kamu, dengan kehebatan kamu, hebatan iblis daripada kita. Nah, karena diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, kita tidak ada ujian. Bukan manusia namanya. Emang itu sudah skenario, struktur, kerangka yang dibangun oleh Allah. Begitu artinya izin Allah itu. Cuma tidak diridhoi. Terus apa penyebabnya? Kan itu. Sekarang kita cari penyebabnya apa? Penyebabnya adalah, ini sebetulnya pelajaran buat kita manusia. Penyebabnya adalah dia merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Kenyataannya emang dia hebat, Bu. Jadi kalau ada yang ke depan sini tiba-tiba lebih pintar dari saya bergemuruh nih, dendam, sakit hati, kesel dan sebagainya. Berarti saya temannya iblis. Gitu. Seandainya ada ibu nih, temennya kok sama, punya kemampuan, tapi dia lebih dikit atau lebih banyak. Nah, dia merasa sudah senior, yang maju junior, kan Nabi Adam junior ya, dia senior kan, udah jutaan tahun contohnya. Nabi Adam baru brojol, kenapa langsung hebat, dijadiin khalifah dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang di sini, wah hebat gitu, Bu. Tiba-tiba kita ada iri, ada rasa sombong. Nah itu. Jadi artinya dia dikehendaki oleh Allah yang pertama, tapi tidak diridhoi. Jadi dalam hidup pun kita begitu, Bu. Semua dikehendaki oleh Allah. Cuma ada yang diridhoi, ada yang tidak. Begitu kita pilih ya, yang diridhoi. Kalau iblis nyarinya yang tidak. Kenapa? Ada sebabnya. Karena tertutupi oleh hawa nafsu, sombong, merasa dirinya lebih baik. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Di aku ini diciptakan dari api. Api lebih hebat kata dia. Bersinar hebat. Sebagainya, dia merasa hebat. Tapi manusia diciptakan dari tanah, diinjak dia. Kenapa dia mulia? Begitu. Perasaan. Jadi sebenarnya sifat itu ada dalam rasa. Jadi orang merasa besar, merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, itu ada dalam perasaan. Sebetulnya biasa aja. Kata Allah, kalian lemah, kalian kecil ya, aku yang menciptakan itu. Nah, kalau berbicara tentang itu panjang ya, tapi itu aja jawabannya sementara. Terus dia pernah mau Oh iya, ketika dia ingin bertobat, dia pernah. Orang, Bu, sedurhaka, sebejat apapun itu pasti ada rasa pengen kembali kepada Allah, kembali kepada sang penciptanya. Dia pengen tobat, Bu. Dia ada rasa pengen tobat. Dia datanglah kepada Nabi Musa. Hai Musa, aku ingin bertobat kepada Allah. Aku nggak mau di dalam neraka selamanya. Katanya Allah itu maha penerima tobat. Oh, kamu mau tobat? Oke. Sekarang syaratnya begini. Kamu datang ke makam Nabi Adam dan kamu mati dia. Bersujud Nabi Adam. Apa? Oh, akunya tambah. Ketika hidup pun aku nggak bersujud, apalagi udah jadi tanah. Bau tanah, bukan bau tanah, udah jadi tanah, jadi cacing tanah. Kamu ini gimana sih? Artinya apa? Yang menutupi dia untuk ingin kembali kepada Allah itu hawa nafsunya. Manusia pun begitu, Bu. Pengen baik, pengen jadi orang yang dekat sama Allah. Tapi kalau hawa nafsunya yang berkuasa, pengennya doang, tetap aja dia bergerak. Kata Allah, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Apa kata Allah? Ketahuilah hai manusia,
bahwa aku sanggup memisahkan antara keinginanmu jadi orang soleh dengan kolbumu. Kamu tuh pengen soleh apa? Kalau di sininya dicekokin hawa nafsu, ketutup kolbunya, jiwanya nggak mau kembali kepada Allah, berusaha. Dia tidak berusaha, hanya keinginan aja. Itu kan beda-beda, Bu. Nanti pikirannya begini, nanti hatinya apa, kerjaannya juga beda-beda, bingung sendiri. Akhirnya hidupnya berantakan. Sebetulnya iblis itu hidupnya berantakan, Bu. Ininya dia tahu, kebenaran tuh dia tahu. Ya hebat kan, Bu. Pinter, ahli ibadah. Dikemanain tuh itu? Tiba-tiba berbuat jahat. Kan beda antara teori dengan praktek yang dia lakukan. Coba ibu, kalau ibu lagi masak, antara masak dengan pikiran berbeda, itu pasti nggak enak masaknya. Malah masakannya jadi nggak jelas. Kenapa? Harusnya yang dimasukin garam, ini yang dimasukin gula, atau dibalik. Harusnya yang dimasukin gula, yang dimasukin garam. Berarti kayak saya minggu lalu. Nah, kenapa? Itu berarti antara pikiran dengan pelaksanaan dengan hati kita lagi berbeda. Kata Allah, ingatlah hai manusia, ketahuilah, aku mampu melakukan itu. Kenapa? Ada sebabnya, Bu. Karena kita nggak khusyuk. Ngikutin hawa nafsu yang di sini, padahal ini mah pengen kembali kepada Allah. Atau lagi putur nih, Bu, iman kita lagi putur. Padahal kita orang baik. Kolbu kita bagus, tiba-tiba kita ngikutin hawa nafsu nih pada saat ini. Akhirnya pikiran mah kemana, lagi kesel, lagi bete, diikutin hawa nafsunya. Pikiran kemana, kolbu mah kemana. Akhirnya apa yang kita lakukan? Pusing sendiri. Orang yang pusing itu karena tidak bersatunya antara kolbu dengan pikiran kita, dengan pekerjaan kita. Jadi makanya kalau sholat itu suruh khusyuk ya. Antara pikiran, kolbu serta gerakan harus sama. Gitu. Ya, si iblis tuh begitu. Kenapa dia juga pengen jadi orang baik. Cuma orang kenapa nggak bisa jadi orang baik? Hatinya tertutup, kolbunya, akal kolbunya tidak dipakai. Nah, jadi yang menguasai hawa nafsu bukan jiwa. Itu aja ya. Ya. Kalau nggak puas, alhamdulillah, nanti kita cari lagi. Ya, kita hari ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan izinnya, dengan pertolongannya, dikumpulkan beserta ibu-ibu yang mulia di tempat yang mulia untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia serta hadis Rasulullah yang mulia. Oleh karena itu mari kita mengucap Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda kita, kekasih kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas al-muqid. Sekarang kita akan membahas sifat al-hasib. Al-muqid itu kemarin apa, Bu? Ada yang ingat? Yang memberikan rizki berbentuk makanan pokok dan memberi makanan kolbu. Ya, dua itu ya. Nah, jadi kalau orang mendapatkan nurul muqid, orang itu suka memberi makan kepada hamba-hamba Allah. Kemudian akan mendapatkan apa orang yang suka memberi makanan?
Mim mujibatil maghfirah. Jadi kalau dia memohon ampun akan diampuni oleh Allah dengan sering memberi makanan. Kemudian orang yang mendapatkan Nurul Mukid, dia itu biasanya enggak mau memakan makanan kalau itu haram. Dia mau makannya halal-halal aja. Jadi kalau dulu mungkin senang ya berbuat curang dalam dagang, dalam bisnis atau di kantor, kalau dia tiba-tiba Allah memberikan anugerah Nurul Mukidnya kepada dia, itu jadi nggak suka, Bu. Aduh ini haram, aduh ini nggak jelas, aduh ini saya pengennya yang ini yang lurus-lurus gitu. Nah itu karena apa? Karena Allah cinta sama orang tersebut, pengen supaya kolbunya, kehidupannya baik, bersih, lurus gitu ya. Itu orang dapatkan ya. Kemudian orang yang menjaga makanannya akan melembutkan hatinya, kemudian terkabulnya doa, kemudian diterima amal-amal ibadahnya, Bu, kalau makanan kita halal gitu ya. Sudah diingat lagi aja, pengingat kembali ya kemarin. Kita lanjut Al-Hasib hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna yang ke Wahid Arba'un, yaitu 41. Al-Hasib. Al-Hasib itu artinya Allah yang maha menghisab atau membuat perhitungan. Allah yang maha memperhitungkan. Yang dihitung apa ya? Allah yang maha memperhitungkan, menghitung ketaatan kita, dengan Allah akan memberikan reward, namanya pahala ya. Penghargaannya pahala. Allah akan memperhitungkan pahala kita kalau kita taat kepada Allah. Atau sebaliknya, kalau kita maksiat kepada Allah, maka Allah akan memperhitungkannya dengan azab. Dengan dosa-dosa kita itu dengan azab. Kemudian yang bertugas menjaga atau mendeteksi, mengoreksi ya, mengaudit ya dalam kehidupan kita itu ada namanya malaikat pencatat amal baik. Rokib kanan, Rokib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Jadi dicatat oleh malaikat Rokib dan malaikat Atid apapun yang kita lakukan. Ketika itu dia mencatat, kemudian dia akan menghadap Allah untuk disetorkan amal perbuatan kita itu sehari berapa kali? 5 kali. Sehari semalam 2 kali. Yang pertama pagi, yang kedua sore. Jadi yang pagi disetorkan, yang hariannya pagi disetorkan. Kemudian sampai sore. Kemudian ada mingguan. Itu hari apa? Hari Jumat. Ada tahunan. Bulan Sya'ban. Kan Sya'ban kan? Nah, kenapa kita harus banyak berbuat amal soleh di bulan Sya'ban? Karena amal kita itu sedang disetorkan amal tahunan. Ternyata bukan Ramadan ya, tapi bulan Sya'ban. Nah, sebentar lagi bulan depan amal kita mau disetor. Ayo banyak-banyak berbuat amal taat, jauhi amal maksiat. Betul nggak bulan Sya'ban? Ya, yang tidak akan diterima amal ibadah kita, amal taat kita oleh Allah, salah satunya adalah yang ada pertengkaran, memutuskan tali silaturahmi, maka akan tidak diterima oleh Allah. Sebanyak apapun amal ibadah kita. Insya Allah kalau jamaah di malam ya, yang mungkin tadi ada kesel-kesel, saya aja yang ngalah, sambung lagi, tidak mau diterima semua. Belajar kolbu tapi kolbunya tertutup. Kenapa? Tidak diterima semua amal kita sama Allah. Jangan sampai ada perpecahan, pertengkaran dengan keluarga. Ya. Nah itu, tapi malaikat itu Bu punya kelemahan. Dia itu tidak tahu apa yang terlintas di dalam hati kita. Dia hanya melihat apa yang dilihat di luar
dan dia hanya mengetahui apa yang diinfokan oleh Allah. Itu malaikat, Bu. Malaikat nggak tahu ada dengki apa iri di dalam hati kita. Cuma dia ketika kita iri, kita kan sebel, menyon gitu ya kan. Kalau orang senyum harusnya simetris ya. Gitu. Ini jadi melengkung. Dia tulis menyon. Dia lagi kesel, tulis lapor ke Allah gitu. Gambarnya dibikin Berarti lapor. misalnya kita malaikat roh dan misalnya kita ngasih tapi hati kita nggak ikhlas, berarti itu dicatat. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dia catatnya amal kebaikan aja. Ah. Padahal di hatinya dia lagi kesel nih. Iya, lagi gimana, kesel. nggak tahu. Yang tahu amal kebaikan dalam hati seseorang, ikhlas, ridho, sabar, itu Allah. Ibu pernah dengar Bal'an bin Ba'uro? Pernah kan? Ahli ibadah yang tergelincir, durjana ketika meninggal, dia su'ul khotimah. Apa? Malaikat menyanjung-nyanjung dia. Disanjung di sekitaran langit dan bumi. Ada ahli ibadah, ada ulama yang hebat, apa. Kata Allah, kamu jangan bangga dengan dia. Tuh, saya ketika membaca ini saya ambil sangkut pautkan dengan kisah yang tadi. Itu kan Israiliyat ya. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan bahwa yang mengetahui yang di dalam itu Allah, malaikat itu hanya melihat ya di luar saja. Ketika mengambil kisah tentang Bal'an bin Ba'uro, kok malaikat menyanjung dia? Kenapa Allah bilang dia itu bukan ahli surga, dia itu ahli neraka? Ternyata benar, Bu, karena Allah tahu hati dia, malaikat nggak tahu apa yang dia inginkan. Ternyata dia ibadah dan sebagainya itu bukan murni karena Allah, karena pengen punya kelebihan, bisa melihat, bisa terbang, bisa apa. Ada orang-orang zaman sekarang, Ibu, dia beribadah luar biasa kepada Allah, tapi hanya menginginkan kehebatan. Ada sehingga dia bisa melihat orang yang mencuri, datanglah ke dia. Kok dia tahu ya? Ibu jangan dulu takjub dengan orang seperti ini. Banyak yang bisa melakukan itu. Yang penting dia mengamalkan amalan-amalan tertentu. Banyak. Dia bisa lihat ibu lagi ngapain, kamu datang ya lagi kondisi kamu kan lagi gini. Wah, dia dapat karomah Allah. Oh, dia wali-wali Allah. Belum tentu, Bu. Belum tentu. Kenapa? Karena kalau orang mengamalkan sesuatu, kemudian mendapatkan sesuatu di sini bukan karena Allah. Nah, Allah tahu apa yang di hati kita. Malaikat nggak tahu. Makanya malaikat dia seorang ulama yang baik. Kita lanjut ya. Ibu tahu. Mungkin dulu pernah tahu. Kita suka lupa ya. Nah, saya ingatkan kembali. Saya juga pun kadang-kadang suka, oh iya ya malaikat. Masya Allah. Jadi kita harus lebih hati-hati terhadap apa yang di dalam. Karena ketika malaikat melihat sesuatu itu yang buruk, kata Allah dia nggak buruk, dia ahli surga. Siapa, Bu? Ada orang yang membunuh 100 orang itu siapa? Itu juga Israiliyat ceritanya ya. 99 kemudian dia datang ke pendeta. Kata pendeta, kamu tuh dosanya sudah terlalu banyak, akhirnya udah sekalian aja genapin 100. Apa kata malaikat ketika dia meninggal dunia? Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Neraka. Kenapa? Karena malaikat hanya melihat Yang luar. pekerjaan luarnya saja. Kata Allah, di dalam hatinya dia bertobat luar biasa. Cuma belum ketemu gurunya. Tapi Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Cuma karena ajalnya sudah sampai di situ, akhirnya dia belum melakukan kebaikan. Apa kata malaikat? Ahli neraka. Kata Allah, ahli surga. Apa yang lebih tahu? Di sejengkal dilewatin sama Allah kebaikannya. Yuk kita ukurkan ribut tuh dua malaikat, Rokib sama Atid. Kata Rokib, dia udah mau tobat, tapi kayaknya dia masuk surga deh, katanya gitu. Kata Atid, enggak, dia belum, katanya. Ributan dua malaikat tuh. Itu kan ceritanya begitu. Tidak ada cerita. Artinya apa? Saya mau mengambil hikmah yang lebih dalam bahwa ternyata yang di sini itu yang jadi penilaian Allah. Ibu jangan merasa saya soleh, ini banyak, ini ibadah ini. Kalau di sini soleh Allah nggak terima. Kalau udah melihat ini ya Allah diterima ya amal ibadah kita. Nanti akan kita bahas di sini ada yang menyelamatkan kita, bukan amal ibadah kita. Kita lanjut ya Bu ya.
ketika manusia setelah diperhitungkan oleh Raqib dan Atid, kemudian dia meninggal dunia, masuk ke dalam kubur. Kalau sudah ke dalam kubur, siapa gantian ya? Bukan malaikat. Nakir mungkar. Nakir, Mungkar. nakir. Mungkar mencatat, bukan mencatat, Menanya. tentang kebaikan. Kalau nakir tentang keburukan kita. Artinya dihisab, diperhitungkan. Sejak kita itu oleh mereka Raqib, Atid, kemudian mungkar dan nakir. Kenapa saya ingin mengajarkan tentang itu? Ketika kita meninggal dunia, jiwa kita harus bebas. Supaya ketika kita masuk ke alam kubur, jiwa kita itu yang menguasai diri kita, bukan hawa nafsu kita. Karena kalau jiwa kita yang menguasai diri kita udah ketemu diri ya Bu ya, dengan misi hidup, dengan kodrat diri, ketemu gitu. Nanti kan jiwa kita sudah kolbu kita bersih gitu. Ketika masuk ke alam kubur, itu perhitungannya nggak berat. Karena ketika perjalanan di alam kubur itu nunggu hari dibangkitkan berapa juta tahun, kita nggak tahu kan. Lamanya luar biasa. Tapi kalau jiwanya sudah bebas, itu tenang. Dia ada di dalam derajat iliyin. Iliyin bukan sijin. Sijin itu terpenjara, disiksa, di penjara nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau iliyin dia bisa kesana kemari, jiwanya itu Bu, kan biasanya udah hancur ya. Bisa ketemu keluarganya, bisa ketemu guru-gurunya, bisa ketemu para nabi, bisa ketemu apalah segala macam ya. Nah itu kalau dia jiwanya bebas. Nah ini artinya penghisabannya enteng. Karena ketika setelah hari yaumil kiamah ditiupkan oleh Israfil, kan dibangkitkan tuh. Nah, semuanya dihancurkan dulu. Dari penghancuran sampai kebangkitan itu menunggu seseorang. Ketika bukan dari penghancuran. Ketika di hari kiamat kemudian dibangkitkan sampai ketemu dengan Allah. Dibangkitkan itu namanya yaumul ba's. Kalau kehancuran kiamat. Kemudian setelah kiamat dibangkitkan kan, hancur, kemudian dibangkitkan yaumul ba's. Dari hari kebangkitan itu menurut para ulama 40 tahun Bu, sampai kita dihitung amal kita. Nunggu dulu gantian. Nah gitu. Ketika hari kebangkitan itu Bu, kita dibangkitkan, jiwa kita dibangkitkan beserta jasad. Kebangkitan, jasad dan jiwa utuh kembali, menyatu kembali. Nah, ketika dibangkitkan seseorang itu sesuai dengan ketika dia mati posisinya, ketika dia wafat. Ketika di dunia matinya seperti apa? Ternyata alhamdulillah kita ahli pengajian ya Bu ya. Kemudian sholat juga tidak pernah ditinggalkan. Kemudian kita juga hati kita sedang digembleng supaya jadi pemaaf, sabar, ikhlas dan sebagainya. Begitupun ketika kita dibangkitkan. Kalau kita orangnya taat kepada Allah, maka ketika dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau ketika kita dibangkitkan, ketika kita misalnya nggak pernah ikut pengajian, sholat juga lalai, ngomong asal-asalan, ketika dibangkitkan kita akan seperti itu. Maksudnya bukan lagi ngomongin, enggak. Bentuk badan kita seperti kalau dia suka ngomongin ininya seperti apa, nanti kalau dia tamak akan seperti apa, akan seperti ular kah, akan seperti singa kah. Jadi badannya manusia, wajahnya hewan atau dibalik, wajahnya hewan, badannya manusia, wajahnya hewan. Jadi sesuai dengan perilaku ketika dia meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia seperti itu? Karena orang meninggal dunia seperti itu berarti perilaku ketika hidupnya seperti itu. Insya Allah kalau kita mencerminkan kata Rasulullah, ketika seseorang dibangkitkan maka dia akan seperti ketika dia dimatikan posisinya. Jangan tinggalin Ibu menuntut ilmu itu wajib. Jangan tinggalin sholat. Hindarilah sesuatu yang tidak bermanfaat mulai sekarang. Umur kita udah berapa? Tinggal berapa? Ya mungkin dulu masih muda, oke lah ya. Banyak bertobat sekarang. Ya. Lanjut, ketika di padang mahsyar, waktu sangat lama kan?
itu waktu ketika yang sangat lama itu Bu, orang itu dalam keadaan hufatan auratan kata Rasulullah, tanpa pakaian. tanpa pakaian, telanjang. Tapi kalau biasanya sama kondisinya gak malu ya. Tapi ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dia waktu itu tubuh tanpa pakaian, telanjang, tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, semuanya kehausan, semuanya kelaparan. Apa kata Rasulullah? Hanya orang yang akan berpakaian, hanya orang yang akan makan, hanya orang yang akan minum kalau ketika di dunianya dia suka memberi pakaian kepada orang lain. Dia akan mendapatkan makan kalau dia suka memberi makan kepada orang lain. Dia akan mendapatkan minum kalau dia suka memberi minum kepada orang lain. Hadisnya seperti ini. Man salah, barang siapa yang memberikan pakaian karena Allah, kasahullah, maka Allah akan memakaikan pakaian. Jadi di yaumil kiamah Bu, kalau kita suka memberikan pakaian kepada orang lain, ibu-ibu, walaupun kita mungkin pakaian yang apa namanya, yang layak pakai ya, yang sudah pernah kita pakai, kemudian kita sumbangkan ke BRT, itu akan jadi sanksi Bu. Nah itu akan memberikan pakaian kepada kita nanti di yaumil kiamah, di yaumil ketika nunggu sampai ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka ngasih pakaian, maka Allah kasih pakaian. Mungkin banyak yang telanjang. Kenapa? Karena di dunia dia bakhil. Untuk ngasih pakaian tuh nggak mau gitu, Bu. Ya mungkin kita ngasih pakaian, ngasihnya berbentuk uang nih buat lebaran kan gitu ya. Itu juga sama sih, Bu. Ya. Kalau seandainya tidak pernah, maka mungkin telanjang. Tapi kalau udah pernah mungkin semua orang akan pakai pakaian. Waman amalillah, dan barang siapa yang memberikan makanan karena Allah, at'amahullah, maka dia akan dikasih makanan. Dalam kondisi kita di padang mahsyar nggak ada makanan, kita kelaparan Bu. Tapi karena kita mungkin, alhamdulillah ya Bu ya, sering ngasih kadang-kadang apa ketika pengajian ya. Semua dikasih walaupun satu potong kan kalau dikumpulin jadi banyak. Itu nanti akan diganti oleh Allah di yaumil kiamah di padang mahsyar. Ya apalagi kalau berbentuknya makanan sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan dianggap enteng kalau kita ngasih sepotong-sepotong gitu ya. Itu yang akan memberikan makanan kepada kita di yaumil mahsyar nanti. Atau ibu masukin uang infak. Kan ada koropak kita ya. Di belakang kita daftar masukin uang. Hari Selasa, Rabu kita masukin uang. Uangnya itu dibelikan minuman, betul nggak? Betul nggak Bu Tati? Itu yang diminum nanti Ibu. Semua ibu-ibu yang di sini masukin uang ke situ, nanti akan Allah beri minuman. Insya Allah yang diberi ibu ikhlas kan masukinnya. Yang diterima oleh Allah yang ikhlas gitu. Insya Allah itu makanan minuman kan dari situ. Ibu dari situ untuk kemaslahatan kegiatan musola kita. Itu minumnya Allah akan cukupkan, makannya Allah akan cukupkan, pakaiannya Allah akan cukupkan. Wa man saqalillah, barang siapa yang memberikan minum karena Allah, Allah akan memberikan minum nanti di yaumil mahsyar. Kalau di dalam surat Al-Balad itu surat ke-90 ayat 14, au it'amun fi yaumil dhi mas'ulabah. Orang itu memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang sangat membutuhkan, maka dia akan Allah beri makanan. Nah lanjut, sama lanjut perhitungan mizan. Nah mizan ini ketika kita diperhitungkan kan kita di amal baik kita apakah lebih baik atau amal buruk kita lebih buruk gitu ya. Maka kalau amal kita yang baik, kebaikannya banyak, maka dia fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab perhitungan yang ringan. Cirinya yang ringan itu dia akan menerima dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, tangan kanan. Itu dalam surat Al-Insyikok ya Bu.
Al-Insyikok ayat 8. Ayat 8, ayat 9. Ibu explore di situ isinya tentang orang-orang yang berbahagia yang dia itu dengan susah payah, dengan capek untuk mendekati Allah. Ibu kan ngaji capek ya Bu ya, harus berjuang ya Bu ya, apalagi yang jauh. Orang mungkin nyibir, ngapain sih ngaji jauh-jauh, kan ada yang suka begitu. Ibu semakin lelah, semakin capek. Ada yang udah kerja baru jam 1, aduh saya harus ngaji nih. Itu kata Allah, barang siapa yang dengan bersusah payah lelah dia mendatangi aku, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ibu lelah capek, bangun malam, sholat, ngaji, beramal baik, beramal soleh, datang ke pengajian, kan lelah itu. Apa kata Allah? Dia akan aku kasih dengan catatan di tangan kanannya. Begitu Bu. Apa? Maka dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Kita kan pengennya itu Bu, ya, dengan al-hasibnya Allah ini. Kemudian dengan dihisabnya kita, diperhitungkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita pikirkan, itu semuanya akan diperhitungkan oleh Allah ketika di yaumul hisab. Maka ada dalam ketika mau menghadap Allah itu kan kita ada yaumul hisab ya, setelah yaumul mahsyar ya. Yaumul mahsyar itu yaum di hari dihalau, digiring, dikumpulkan. Kalau tadi yaumul ba's, dibangkitkan. Setelah dibangkitkan yaumul mahsyar, dikumpulkan, dihalau. Setelah yaumul mahsyar, yang yaumul mahsyar itu Bu dikasih pakaian kalau kita suka ngasih pakaian. Kita dikasih makan kalau kita suka ngasih makan. Kita dikasih minum kalau suka ngasih. Setelah itu yaumul hisab, dihisab. Yang dihisab apa? Yang dihisab dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil apa? Ketika ibu ngelihat orang lewat motor, emang penglihatan kita cuma lihat motor itu akan hilang? Enggak Bu, akan dipinta pertanggungjawaban sama Apa yang Allah. dilirik? Iya, apa yang dilirik? Kamu melirik dengan hawa nafsu, dengan gitu, atau cuma melihat keagungan Allah itu, masya Allah gitu kan? Dilihat, akan dinilai oleh Allah. Apakah penglihatanmu itu taat atau penglihatanmu maksiat? Ketika kita megang ini, kan malaikat nulis nih, dia muter-muter ini nih akan dicatat nih oleh malaikat saya Bu. Padahal saya nyontohin ya Bu ya. Ya artinya mau mengajarkan. Atau kita ngupil ya, kemudian ditempelin di sini. Itu malaikat lapor Bu. Kemudian Allah akan berhitung. Enggak ninggalin begitu aja. Kamu segini ngupil, kemudian ditempelin di kain gitu. Allah tahu gitu. Pendengaran, tangan kita, kaki kita, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka hati-hati. Kemudian kata Allah di dalam Quran surat An-Nisa, An-Nisa itu surat keempat ya Bu ya, ayat ke-86. Surat keempat ayat 86. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah akan memperhitungkan, menilai setiap segala sesuatu yang kamu lakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi perhitungan Allah ini Bu, dalam hadis Rasulullah bukan hanya kepada manusia, sampai binatang pun nanti akan diminta perhitungan. Iya, semua yang bernyawa. Seandainya ada kambing yang menanduk, kan ada hadis Rasulullah, ada kambing yang menanduk, ketika dia menanduk kambing yang lain sehingga ininya apa? Tanduknya patah, maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil kiamat. Jadi kamu menanduk dia, sekarang yang tertanduk tadi suruh nanduk dia lagi. Nanti setelah impas baru akan dimatikan semuanya, karena tidak akan ada yang masuk surga atau neraka. Yang penting pertanggungjawaban mereka impas. Begitu kata Rasulullah di dalam hadisnya. Kalau nggak salah At-Tirmizi itu Bu. Saya ketika
melihat ini kok binatang diminta, oh saking Allah ingin memberikan pelajaran kepada manusia. Hati-hati kalau berbuat kepada orang lain akan diminta pertanggungjawabkan. Sampai kambing yang menaduk itu tanduknya patah, dia yaumil kiamat dibangun, dihidupkan, kemudian dia suruh nanduk dulu baru dia mati bareng-bareng. Dia ada Nah, kalau yang pertanggungjawabkan. kayak orang suka adu domba itu gimana? Itu lebih lagi Bu. Itu yang adu domba itu lebih lagi ya. Kita lanjut. Ibu, jadi segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 8 Quran surat Al-Ghasyiyah itu surat ke-88 ayat 25-26. Ibu-ibu ya banyak yang hafal Al-Ghasyiyah ya. Mungkin Bu Guru hafal ya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kalian akan kembali kepada aku dan sesungguhnya amal-amalmu itu akan dihisab olehku, kata Allah. Jadi hati-hati di sini, yang terkecil pun akan Allah perhitungkan. Jadi setelah mahsyar selesai, Allah akan memperhitungkan kita. Kemudian yang dihitung, yang dihisab oleh Allah, yang pertama amal kita apa Bu? Salat. Pinter ya. Inna awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah min amalihi, dari amalnya yaitu salatuhu. Jadi yang pertama yang akan dihisab oleh Allah terhadap seorang hamba nanti di yaumil qiyamah adalah salatnya. Jika fa in salahat, kalau salatnya salahat artinya bagus, baik, tidak kurang rukun syaratnya. Jadi kalau salat, rukun salat kita harus hafal Bu. Ya, dari mulai niat sampai salam. Ini lagi salam pertama udah sebelum salam kita mungkin kentut dan sebagainya gitu. Udah selesai ini biarin gitu. Enggak, berarti kita belum cukup rukunnya. Jadi kalau mau punten ya, mau buang angin gitu, setelah salam yang pertama baru itu udah batal Bu, sholat kita nggak apa-apa kentut gitu. Ini belum salam, baru mau salam udah nggak tahan, nggak diulang dulu sholat kita, berarti sholat kita kurang rukunnya. Itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Yang pertama diminta pertanggungjawaban dalam amal ibadah kita adalah sholat kita. Kalau sholatnya kurang rukun dan syaratnya, ya, kalau bacaan Al-Fatihahnya nih, Al-Fatihah yang penting ya Bu ya, Al-Fatihahnya enggak baik, bacaan pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, maka itu akan diminta pertanggungjawaban yang pertama itu Bu. Jadi kalau ketika sholat kita mungkin malaikat raqib atid ngelihatnya, ya Allah dia bacaannya bagus contohnya, kemudian posisinya juga dia kayak orang husu, ya Allah dia sholatnya husu, kata Allah aku tahu hatinya nggak husu, dia lagi mikirin hutang, lagi mikirin masak apa, itu sholatnya berarti belum sempurna, belum husu. Maka kalau sholatnya belum husu, sholat itu ibaratnya tiang Bu, ini ada tiang. Kalau sholatnya baik, maka tiangnya tegak lurus, maka bangunan itu akan indah. Tapi kalau sholat kalau sholatnya rusak, maka rusak semuanya. Ada doyong Bu, gini rumahnya doyong, rusak gitu ya. Kemudian ada angin, gimana tuh rumah? Langsung lumpuh. Begitupun kalau sholat kita tidak baik, bacaannya, rukunnya, syaratnya, itu dari luar ya Bu, secara fikih ya. Udah bagus kata malaikat, ya Allah dia sudah bagus, kata Allah dia belum bagus. Itu berarti belum lurus Bu kita. Masih doyong. Mungkin doyongnya ada yang begini parah, ada yang begini gitu. Ya setengah, ada yang ya begini-gini, yang penting masih bisa bertahan ya walaupun angin gede gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai rusak lah sholat kita.
Minimal rukun syaratnya sudah terpenuhi, bacaannya terpenuhi. Mungkin yang di sini masih harus disempurnakan lagi karena yang paling sulit yang di dalam kolom kita khusyuk itu yang lebih sulit, Bu. Nah, itu yang pertama sholatnya. Jadi kalau sholat rusak, kata Allah, udah. Kalau perjalanan sholatnya udah rusak, perjalanan kesananya akan lebih parah. Oh, itu pasti dia banyak dengkinya, pasti banyak gak sabarnya, pasti banyak gak ikhlasnya. Kalau sholatnya udah rusak, apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fasya wal kemungkaran. Oh, itu fasa, pasti dia senang yang kinclong-kinclong ditatap aja tuh apa. Banyak bertaubat ibu-ibu kalau kita dulunya begitu. Iya, itu kan fahsya itu artinya yang berkaitan dengan seksual. Seneng ada suami tetangga ganteng kinclong dilirik terus gitu. Masuk rumah pura-pura tanya, "Ma, sedang minjem job." Atau laki-laki pun begitu gitu. Kasih tahu, Bu, kalau ada tetangga kita ada janda gitu ya. Agak-agak kinclong gitu. Nanti akan diminta ini. Kasih tahu, Bu. Sholatnya husuin tuh gitu. Pintu kamu Pakai kacamata kuda. Iya. Nah itu. Yang kedua yang akan diminta pertanggungjawab setelah sholat, contohnya puasa kita. Itu sholat yang pertama ya, Bu. Kalau puasanya baik, maka perhitungannya juga akan baik. Ibu, tujuannya puasa apa? Menahan lapar, melatih hawa nafsu. Itu puasa. Yang saya tanya tujuan puasa. Meningkatkan keimanan, takwa, la'allakum tattaqun. Jadi kalau ada puasa itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Puasanya baik apa enggak? Kata malaikat, ya Allah dia baik. Kenapa? Pertama dari subuh, sebelum subuh ya dia sudah berhenti makan. Kemudian dia buka maghrib. Udah gitu dia juga nggak ngomongin orang. Kata Allah, aku tahu hatinya. Ketika dia menatap tetangganya, karena bulan puasa banyak rezekinya berlimpah, kebanyakan orang, ada yang beli mobil, ada yang beli tas baru, ada yang ngecat dan sebagainya. Dia ada rasa iri, dengki di hatinya. Walaupun kata ucap gitu. Iya, walaupun nggak terjun ada, tapi dia udah bagus ya. Nggak ngomongin udah berkurang, nggak ngomongin. Dia ikut pengajian, ikut tadarusan dan sebagainya. 90 gitu. Tapi pengajian nggak ikut, ngomongin jalan terus. Dia kayak orang nggak berpuasa kata Allah. Nah, iya. Jadi tujuan puasa adalah takwa. Jadi Allah memperhitungkan. Nah, sebentar lagi kita akan mau puasa ya, Bu ya. Tolong dijaga. Kita jaga bareng-bareng ya, Bu ya. Kita jaga pandangan kita. Kita jaga mulut kita. Kita jaga hati kita. Ya, dari hati itulah akan terlihat pandangannya baik, ucapannya baik, tangannya baik, kakinya baik. Kemudian sebagian ulama berkata bahwa ahli surga itu terbagi dalam 3 tingkatan dalam hisabnya, dalam perhitungannya. Tingkatan orang-orang ahli surga itu ada 3 macam. Yang pertama, at-tabaqatul ula yadkhulul jannah bighairi hisab. Ada orang masuk surga tanpa dihisab, Bu. Tanpa dihisab. Terus kata Rasulullah dalam hadisnya beliau, ini juga sudah kita bahas Ibu di Riyadhus Shalihin. Ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga. Sab'una alfan itu 70.000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Tidak dihisab dan tidak diazab. Arti tidak dihisab tuh begini. Siapa? Si Fulan masuk. Enggak usah diperiksa lagi. Masuk. Kalau di kepresidenan, kalau orang pakai tanda apa ya, terus presidennya juga kenal sama dia, nggak usah diinterogasi dan sebagainya, suruh masuk aja, suruh masuk. Menteri-menteri mungkin semuanya suruh masuk semua ya. Kelas VIP. Punya itu kartu. Kelas VIP. Tidak perlu ditanya lagi. Jadi ada 70.000 golongan, Bu. Nah, 70.000 orang. 70.000 orang, bukan golongan. 70.000
ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa disiksa oleh Allah. Sedikit sekali. Nggak nyampe 100.000. Sedangkan sahabat Rasulullah itu ada 120.000. Berarti sahabat aja nggak semua ya. Yang terakhir ini di dalam Riyadhus Shalihin, yang terakhir adalah Ukasah. Ada yang pernah tahu Ukasah? Oh iya. Iya, yang dia pernah diceritain. Di ini dia ikut perang, kemudian seluruh tubuhnya hancurkan, ditombak, itulah. Pokoknya Nggak dikenali lagi Ukasah ini. Pemuda ya, pemuda masih muda, tapi gelora keimanannya luar biasa. Jadi ketika jumlahnya itu baru 69.999, Ukasah lari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku orang yang 70.000 tadi. Apa kata Rasulullah? Iya, aku doakan dan engkau termasuk di dalamnya. Tiba-tiba yang lain, kalau istilahnya saja doain saya kayak gitu kan, gitu contohnya ini mah. Ya Rasulullah, doain saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sudah tertutup. Sudah habis kuotanya. Yang ke-70.000-nya adalah Ukasah tadi. Berarti 50.000 sahabat Rasulullah tidak masuk. Tapi apa? Kata Rasulullah begini. Ya Allah, sedikit amat. Apa kata Allah? Ya udah, yang satu orang itu bisa memberikan syafaat 70 orang lainnya. Berarti turun ke bawah. Artinya apa? Si ini kan punya teman 7 orang, diambil 7 orang. Ini ya Allah, ini teman dekat saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diambil yang ini. Oh ini udah, saya ngambil lagi yang lain. Akhirnya bisa habis semua, malah berapa Bu? 70.000 kali 7. Banyak. 4.900.000 kali 7 kan? Indonesia tambahin. Indonesia. Masya Allah ya Bu ya. Terus ada hadis lain, hadis cerita para ulama, tidak diketahui siapa yang 70.000 itu. Nggak tahu, pokoknya ciri-cirinya seperti ini. Tapi kalau saya ambil hadis Ukasah, kita eksplor hadis ya, tapi Ibu nggak usah dieksplor ya. Ayo. Gini apa? Ketika itu yang terakhir mengatakan itu di semua berarti mengatakan itu ciri-cirinya yang 70 itu ada di hadisnya seperti ini. Kalau artinya itu tidak minta pinjam bacaan-bacaan kalau lagi sakit. Nah ini alladzina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna. Ada 3 ciri orang yang akan masuk ke dalam golongan 70.000 ini. Tidak tahu siapa dia. Cuma yang ke-70.000-nya Ukasah. Siapa? Orang yang tidak suka kalau lagi sakit, jampein aku dong, doain aku dong, kan ada yang suka gitu ya. Kasih minum air. Kasih ini, kasih itu gitu. Dia mintanya ke manusia. Doain dong saya ini lagi ini, terus didoain sembuh gitu. Kan ada yang begitu pengobatannya. Tapi kalau emang yang membuat itu meminta berdoa kepada Allah gimana? Nanti akan dijelaskan ya. Kita Amalan sebutkan dulu 3 ini. Amalannya. Kemudian ada yang suka dia menjampi-jampi orang. Apa ya? Ruqyah, meruqyah. Nah, ini kan yang di ini hisab Bu, kan di bawahnya ada lagi. Yang kedua nanti akan saya jelaskan. Ini yang kalangan pertama yang paling mulia gitu di sisi Allah. Walaupun dia sakit, dia tidak minta tolong kepada manusia jampi-jampi. Kalau obat sih berobat ya harus kan. Ini kan ada yang orang datang ke ahli pintar, ahli hikmah gitu. Nah itu dia enggak. Kemudian dia juga tidak menjampi-jampi orang, meruqyah. Kenapa? Karena takut orang nanti bersandar kepada dia. Yang ketiga, Ibu harus perhatiin ya, jangan salah paham nih nanti. Iya Bu, nanti salah paham. Nanti salah paham kalau tidak konsentrasi.
Yang ketiga, orang yang tidak menyandarkan kepada hari baik atau Waktu itu. ramalan-ramalan yang apa Pisces kayak gitu ya, Scorpio dan sebagainya. Tentang ya. Kayak saya mau nikah, jangan hari itu hari nggak Tetap baik. hari. Jangan bulan itu nggak baik. Nah itu tatoyar namanya. Karena zaman dulu Bu, zaman jahiliyah, kalau mau bepergian, berjualan atau mau jalan kemana, dia lepas burung tatoyar itu. Kemudian kalau burungnya ke kanan, oh kita harus ke kanan. Kalau ke kiri, oh nanti rugi dan sebagainya. Itu tidak boleh seperti itu. Ramalan ya. 70.000 orang ini yang bighairi hisab, yang tidak memakai 3 tadi. Tidak meruqyah, tidak menjampi-jampi ya. Nanti Nah, ada pokoknya ramalan. kenapa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Bersih di sininya. Yang menyembuhkan saya Allah. Jadi ngapain minta jampe-jampe ke orang? Jampein aja sendiri. Kan lebih yakin kepada Allah. Oh, iman saya kurang ini ya. Berarti bukan yang digoiri hisab, berarti tetap yang dihisab. Cuma nggak tahu hisabannya yang ringan apa yang mudah. Kalau ini kan nggak dihisab maksudnya Bu. 70.000 itu bisa saja umat Muhammad yang sekarang. Cuma Ukasha itu yang terakhir. Karena dia minta penutup, bisa seperti itu. Kan pandangan orang dalam meneliti hadis beda-beda ya. Ini ketika kita belajar ilmu hadis ya, dalam menggelitik isinya gitu. Bisa saja itu zaman Rasulullah semuanya. Tapi di situ tidak disebutkan, yang disebutkan ciri-cirinya saja ini. Lanjut ya Bu ya. Nah, itu bisa dipahami. Kemudian kata Rasulullah yang bigoiri hisab sedikit amat. Cuma 4.900.000 ya, 70 kali 7 kan. Nah, terus kata Allah aku tambah. Berapa ribu lagi aku tambah. Siapa yang akan masuk golongan ini? Yang bigoiri hisab. Yang bigoiri hisab ini apa namanya? Oh ini nih. Ingat Bu nih, jangan-jangan kalau kita punya sifat seperti ini. Kata Rasulullah begini, ayuhan nas, bukan yang itu. Minum dulu. Orang yang suka memaafkan Orang lain. saudaranya. Saudara. Iya, orang lain maksudnya, saudara itu manusia gitu. Jadi kalau orang Bu, kita nih, alhamdulillah saya nggak pendendam. Kalau orang menyakiti sesakit apapun kita maafin dia, malah kita doakan dia. Ya berarti ya. Belum tidur ya. Ada dapat pengalaman. Ibu mau bigoiri hisab kan? Maafin ya Bu ya. Saya doain terus Bu, malam saya bangun, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah lembutkan hatinya. Oh gitu. Ya Allah kuatkan sahabat-sahabat saya doain semuanya. Nah itu seperti itu. Karena bukan saya. Nah kalau ibu mampu melakukan ini, memaafkan orang yang sudah menyakiti kita, ibu nanti hisabnya bighairi hisab. Sebanyak apapun dosa kita Bu. Mungkin sholatnya lalai, mungkin baca Qur'annya belepotan dan sebagainya, mungkin kurang zikirnya, mungkin kurang istighfarnya. Tapi kalau suka memaafkan kesalahan orang lain, bighairi nggak dihisab lagi Bu. Kata Allah nggak usah dilihat yang lainnya, dia tuh pemaaf. Masya Allah. Coba Bu, amal kita nggak banyak ya Bu ya. Ini aja yang diperjuangkan coba. Hanya saya maaf nanti yang kita memaafkan orang itu sebelum kita tidur ya. Sebaiknya. Sebelum tidur itu wajib Bu. Lagi begini juga kita maafin. Lagi duduk, lagi jalan, lagi ngobrol, maafin. Ya, sebutin namanya, Sebutin, bayangkan. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah lembutkan hatinya. Ketika malaikat mengaminkan, dosa-dosa kita pun berguguran. Lanjut ya Bu ya, yang kedua. Yang tadi kan bighairi hisab. Nah, yang kedua, Ibu coba diulang dulu. Ahli surga kan terbagi menjadi 3 tingkatan. Kan masuk tanpa hisab,
Hisab ini ada 70.000 orang. 70.000 orang itu per orangnya bisa memberikan syafaat ke 7 orang. 7 orang. Nah, Tujuh ciri-cirinya orang. kan tadi tuh yang tidak jampi-jampi merupakan. Tidak jampi-jampi, tidak Nah, rukyah. terus ini yang bil ghairi hisab ini yang kedua. Bukan, iya yang bigori hisab yang kedua ini. Kan Nabi minta ditambah lagi. Ya Allah terlalu sedikit, aku pengen lagi. Kata Allah ya aku tambah. Mau ditambah orang yang masuk surga tanpa hisab, orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Dimaafin Bu. Dia yang salah, kita yang tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal dia yang nyebelin, dia yang salah, dia yang utang, dia apa? Dia yang punya utang, kita yang senyum. Berarti ini minggu yang bisa. Masya Allah. Ya, anak ibu-ibu solehan yang balas senyum terus jadinya. Tahu padahal itu temennya utang belum bayar. Bu, bil ghairi hisab artinya apa? Tanpa diperhitungkan, tanpa dikulik. Kamu jam segini apa? Kamu hari ini ngapain? Nanti sama-samanya ditutup. Ditutup semuanya. Masya Allah, tuh Bu. Ayo, Banyak banget. Lanjut ya Bu, yang kedua. Yang kedua itu yuhasabu hisabai. Dia dihitung, dia diperhitungkan, dihisab dengan hisaban yang mudah. Jadi hisaban yang mudah itu seperti begini Bu. Ibu kalau mau ke bandara, itu kan suka bawa koper ya. Ada yang periksa, kita udah percaya sama dia. Mungkin pegawainya langsung. Udah percaya. Ada yang cuma dibuka kopernya, udah lewat. Dibuka kopernya lewat. Enggak satu-satu diangkat bajunya, celana dalamnya apa itu enggak. Semuanya udah dibuka, lewat. Nah, ini berarti fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Siapakah orang ini? Kita harus tahu Bu. Jadi kita bisa mendeteksi saya itu yang mana gitu. Nah, siapa yang akan diberi hisab yang mudah? Yang pertama yaitu itu malah enak. hisab yang mudah. Pertama, ini dari hadis Rasulullah ya Bu ya. Ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam kepada orang yang kita benci maupun kepada orang yang kita sukai atau kenal atau tidak. Assalamualaikum. Minimal senyum sama semua orang Bu, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Jadi kira lagi Pokoknya senyum. Ibu kenal ibu seperti ngaji ke kelurahan ya. Ke sebelahnya ibu kenalkan diri atau senyum, minimal senyum. Absus salam, tebarkan salam. salam itu bukan hanya assalamualaikum, bukan itu Bu inti salam itu. Artinya kita membawa kedamaian buat orang lain. Kalau dekat sama kita, kalau orang itu dekat sama kita dia senang. Ini salamnya aja, tapi ngomongin apalah pokoknya bikin nggak tentrem kalau dekat sama dia. Bukan hanya sekedar salam di mulut, tapi artinya kita membawa ketenangan buat orang lain kalau orang lain dekat sama kita. Saya mah percaya kalau dekat sama dia tenang, nggak takut khawatir di aib kita disebar kemana-mana. Absus salam artinya secara lahiriah adalah mengucapkan, tapi itu hanya segelintir pemahamannya. Lebih dalamnya adalah memberikan ketenangan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan. Jadi kita nggak kenal, kalau dekat sama dia, jadi kenal. Ih, ini orang humble ya, apa namanya, Sumeyah. Rendah hati, Sumeyah dia duluan. Orang yang duluan memperkenalkan diri, menandakan dia rendah hati. Biasanya kan orang yang tinggi hati mah nggak mau Bu. Emang siapa lo? Gitu kan? Saya ini, wah gitu. Kita duluan. Bu, salam kenal. Saya dari Majelis Ta'lim Nubala. Saya tinggal di sana. Orang senang nggak Bu begitu? Coba kalau diam-diaman dua-duanya, itu siapa sih di dekat saya, kayaknya nggak enak gitu. Tapi kalau udah kenalan, dia juga kenalan kita, jadi enak kan? Nah itu namanya absus salam.
hisab yang makan. Kalau di sini kita memberi men, siapa ya? Masya Allah. Siapa ya? Bawa apa? Gara-gara ini Kan sama enak. Nanti sore dikasih permen terus. Semua selalu ada yang dimakan. saya dapat beberapa ya, kasih gratis aja ujian. Enak. Semuanya Soalnya ngasih. biar dikasih banyak kan. Ada yang apa namanya yang spesial, yang khusus diingat ya. Kita masukin kotak juga itu sama, karena itu kan nanti akan diminum oleh kita ya. Mungkin akan dijadiin makanan juga. Jadi berlomba-lomba Bu, jangan dikit-dikitan supaya bisa jadi makanan 1 kotak, 2 kotak gitu kan. Kalau banyak kan jadi berkotak-kotak. biar yuhasabu hisaban yasira. Saya insya Allah yakin dengan Majelis Ta'lim An-Nubala ini dapat ini. Kenapa? Kalau ada undangan untuk berinfak, bawa makanan dan sebagainya, berlimpah semangatnya luar biasa. Dapat infak berapa sekian di luar ekspektasi pengurus. Kenapa? Karena jiwanya Allah kasih nurul hasib. Itu ciri-cirinya. Dapat nur cahaya Allah al-hasib. Kenapa? Gak mau, pengen oleh Allah diberi hasibnya yuhasabu hisabai yasiro, yang mudah ya. Yang kedua ya, suka ngasih makan. Wasilul arham, yang ketiga suka menyambung silaturahmi, berbuat baik dengan keluarga, dengan tetangga. Masya Allah. Amin. Amin, Masya Allah. Ibu, mudah-mudahan saya bertetangga dengan Bu Sutiha. Ibu sabar. Surga Bu. Lanjut ya. Wasilul arham. Menyambung. Ibu tadinya nggak kenal yang sebelah, jadi kan tanya Bu kalau nggak tahu namanya. Masa udah 3 tahun di Nubala nggak tahu saya siapa. Wasilul arham. Yang selanjutnya wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam ketika manusia tidur. Tadkhulul jannah bisalam, kata Rasulullah. Engkau bakal masuk surga mudah dengan selamat. Jadi apa? Ketika ditipu oleh Allah, ini orang suka nyebar salam, suka ngasih makan, menyambung silaturahmi, suka sholat malam. Malaikat, udah gak usah dilihat dalam, lihat aja kopernya, maksudnya bukunya, lihat, udah anggap aja nggak ada apa-apa di dalamnya begitu. Jadi dibuka doang Bu, dibuka, udah masuk gitu. Ini fasaufa yuhasabu cirinya ketika kita hidup di dunia lelah mencari Allah. Cirinya lelah, capek. Ibu ngaji capek nggak? Capek kan? Saya ulang lagi ya. Sholat malam udah apa susah? Susah. Berarti seseorang yang lelah mencari Allah, ingin ke Allah dalam al-insyikok itu tadi, belum pengalaman utia kita baru diyamini. Arti ayat sebelumnya itu ayat berarti ke-7 ya. Itu orang yang lelah menuju kepada Allah. Artinya dia berusaha mujahadah, ingin dekat dengan Allah. Nah ini kata Allah, udah nggak usah dilihat-lihat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau semua orang lihat amal perbuatannya Bu, sholatnya diteliti gitu, puasanya ditelik-tik, nggak ada manusia satupun yang akan masuk ke dalam surga dengan selamat, harus ke neraka. Kalau ditelik-tik semua sama Allah, satu-satu, menit pertama kemana, kedua kemana, ketiga. Saya gini, ya Allah kayaknya aku nggak selamat kalau ditelik-tik. Ini gimana supaya selamat nih? Salah kita, coba kayak gini nih. Tadi maaf, itu lebih ya Bu ya. Yang ini ya. Pertama, tebarkan kedamaian di antara sesama kita, di keluarga, di tetangga, di perkumpulan jamaah. Kemudian banyak memberi makan.
kemudian silul arham, sholat di malam hari, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga orang akan masuk surga itu atau baqatus salis mayunatisul hisab, orang yang diteliti hisabnya, Bu, diteliti sekali oleh Allah. Nah ini jam 1 ngapain, jam 1 lewat 1 menit ngapain, lewat 2 menit itu nggak bakalan terlewatkan. barang siapa, kata Rasulullah ya dalam hadisnya, manukisal hisab tiba, barang siapa yang ditelitik di hisabnya diperhitungkan mendetail dari menit ke menit, maka seseorang tidak ada yang bisa masuk surga, dia harus diazab dulu. Kenapa diazab dulu? Karena untuk mempertanggungjawabkan ya Sudah dikerjakan. tadi itu, karena kalau dipreteli, Bu, kita itu banyak dosanya. Tetapi karena dia muwahhidun, arti muwahhidun itu kata Rasulullah, orang yang bertauhid kepada Allah. Ya mungkin dia maksiat, banyak maksiat dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian diangkat baru masuk ke dalam surga. Jadi ahli surga itu ada 3 golongan. Yang pertama bighairi hisab, tanpa hisab. Karena tadi ya sudah saya sebutkan yang kedua. Kemudian yang ketiga dia akan ditelitik. Nah, kita ingin tahu kenapa dia ditelitik. Ya, gitu. Kenapa dia selidiki gitu. Karena orang yang dihisab oleh Allah di yaumil kiamah, karena ketika di dunia nih sekarang tidak suka menghisab dirinya. Aku ahli anak. Nah, gitu. Nanti akan saya jelaskan ketika orang dapat nurul hisab ya. Jadi intinya dia tidak suka menghisab ketika di dunia. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang dapat nurul hasib itu yang pertama, nah, dia akan takut dihisab ketika di yaumil kiamah nanti. Maka dia akan berusaha menghisab dirinya, memperhatikan amal-amalannya ketika di dunia. Maka kata Umar bin Khattab begini, hasibu anfusakum qabla. Nah, itu kata Umar bin Khattab. Oh, bukan Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali mengutip kalimat dari Umar bin Khattab. Telitilah, perhatikanlah, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Kalau kita ketika di dunia, Bu, di pengajian, ya Allah tadi di pengajian saya ngapain ya? Ya Allah tadi saya banyak salah, ya Allah ampuni ya Allah, istighfar. Pulang keluar dari pintu ini, ya Allah tadi saya ngelihat anak kecil kok rembokan apa ya? Bukan rembokan apa? Celemotan. Ini anak-anak siapa sih nggak diurus ya? Ya Allah tadi ya Allah hisab, Bu. Satu-satu dipreteli sama kita. Ya Allah, pulang ngaji aku cemberut, kenapa rumah berantakan, udah dirapiin sebelum ngaji, ampuni ya Allah, gitu. Nah, kalau orang suka menghisab seperti itu, nanti di yaumil kiamah Allah tidak akan menghisab kita lagi, tidak akan ditelitik lagi. Kalau kita suka menghisab ketika dunia. Tapi kalau ketika di dunia santai-santai aja, jam 1 ngapain, nonton, bodo amat, yang penting udah sholat. Jadi sehari-hari tuh, Bu, cuek aja, nggak diperhatikan kita ngapain. Berarti nggak menilai Diri, kekurangan iya, sendiri. pokoknya santai aja, cuek, hidup santai, enak-enak aja. Nggak pernah mikirin ke sana gitu. Sering introspeksi diri. Nggak introspeksi diri. Kalau di dalam Al-Qurtubi dikatakan begini, dalam kitabnya At-Tazkirah ya, itu kan kitabnya tafsirnya Sufi ya, beliau ini. Jadi kata beliau, seseorang itu harus bertobat setiap hari dengan menghisab dirinya, dengan memperhatikan, dengan menelitik dosa-dosanya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Dan ketika kita jangan gini, Bu, nanti aja kalau udah tua, kalau udah ini itu saya baru bertobat. Jangan, Bu, dari sekarang kita hisab diri kita. Kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kata Imam tadi Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya, orang itu
itu harus selalu menghisap, kemudian setelah dia meneliti apa ya yang tadi saya lakukan. Kalau emang itu dosa dan maksiat kepada Allah, maka dia harus buru-buru istighfar. Ketika Nabi Daud itu kan seorang raja ya, turunannya Nabi, kemudian ke Nabi Sulaiman, itu kan keturunan raja ya. Nabi Daud itu Bu, siangnya dia jadi raja, dia berusaha, malamnya dia menghisab dirinya. Dia beribadah kepada Allah Bu. Ya Allah, saya ini adil nggak? Saya tadi ngomongnya bagaimana? Diteliti cara ngomongnya dia, diteliti cara dapat hartanya dia. Kita kalau bisa seperti itu Bu. Nah kalau saya suka menghisab itu kalau habis ceramah. Tadi ceramah saya apa yang berlebihan ya Allah? Padahal saya kayaknya kurang begitu paham, bukan dari kata si Anu, kok bilangnya kata si Anu, ya Allah ampuni ya gitu. Karena saya juga tidak terlepas dari kesalahan Bu. Atau tadi mungkin ada yang tersinggung jamaah, ya Allah saya panggil dia, saya bilangin dia, padahal niat kita nggak gitu, tapi dia tersinggung, dosa kan? Ya Allah ampuni ya Allah. Nah kalau Nabi Daud pagi dia bekerja, berusaha, dia jadi seorang raja, malamnya dia beribadah mohon ampun kepada Allah. Jadi kita itu sehari semalam harus ada waktu untuk menghisab diri kita supaya apa? Nanti di yaumil kiamah kita nggak dihisab lagi. Jadi kalau orang yang banyak menelitik diri kita, nah maka itu di yaumil kiamah insya Allah itu mungkin dibuka doang gitu, bukunya dibuka gini doang, udah. Jadi nggak, jadi Allah tahu dia suka menghisab dirinya. Karena apa? Kalau kita dihisab nggak ada yang selamat. Mudah-mudahan ya kalau nggak yang pertama, yang kedua ya Bu ya. Ya Allah. Jadi kalau orang dapat nurul hisab, biasanya dia akan memperhatikan dirinya, menghitung-hitung dirinya. Maka kalau ada ayat inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, kita harus berdoa begini, doanya yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau kita mendengar ayat inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, itu dalam Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Itu keadaan itu ibu langsung baca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Surat-surat pendek itu. Kalau kita Bu jangan nunggu malam. Kalau tadi kan Nabi ya kerjaannya banyak. Kita enggak seribet Nabi Daud kan. Iya, jadi setiap habis sholat, ibu habis zikir, habis doa, duduk dulu jangan langsung. Ya Allah, dari pagi ini subuh aku ngerjain dosa apa? Istighfar. Terus asar, ya Allah dari zuhur sampai asar aku ngerjain dosa apa? Terus istighfar. Dari asar sampai maghrib ibu pikirin dosa apa? Mungkin suka celetuk ke anak, ke cucu, ke tetangga lah. Ya Allah astagfirullah. Insya Allah nanti di yaumil kiamah kita nggak dihisab lagi. Walaupun di muka catatan kita, kata Allah udah tutup lagi malaikat, masukin ke surga. Tapi kalau kita dari pagi nggak pernah memikirkan apa yang kita lakukan, yang penting sholat, yang penting